Salam fisika, salam semangat buat para pejuang KSN Fisika SMA. Kali ini kita akan membahas tentang tumbukan bola pada bidang miring. Seperti apa soalnya? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Sebuah bola dilemparkan mendatar dengan kecepatan awal V0 dari suatu puncak bidang miring yang cukup panjang dengan sudut kemiringan θ terhadap horizontal. Setiap kali bola menumbuk permukaan bidang miring, tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna atau elastik. Pada saat terjadi tumbukan yang ke N, bola tepat sampai di dasar bidang miring. Pertanyaannya, tentukan tinggi bidang miring. Ini menjadi ketinggian bidang miring yang menjadi pertanyaan pada soal ini. Baik, kita buat solusi untuk soal ini. Langkah pertama adalah kita akan melukis komponen kecepatan awal V0 dan percepatan gravitasi G. Yang pertama, kita akan menentukan sumbu Y dan sumbu X. Ya, sumbu Y-nya kita buat tegak lurus terhadap bidang miring seperti ini. Ini menjadi arah Y yang positif. Nah, selanjutnya arah ke bawah bidang miring ini menjadi sumbu Y yang positif. Nah, kemudian komponen-komponen untuk kecepatan awal itu nanti akan ada dua, yaitu komponen pada arah sumbu Y dan komponen pada arah sumbu X. Seperti ini gambar vektor untuk komponen-komponen kecepatan awal V0. Ini menjadi V0Y dan ini menjadi V0X. Inilah komponen kecepatan V0 untuk sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, komponen untuk percepatan gravitasi G. Kita perhatikan di sini, vertikal ke bawah ini adalah arah percepatan gravitasi. Kemudian ini menjadi arah percepatan gravitasi pada sumbu X. Kemudian ini menjadi arah percepatan gravitasi pada sumbu Y, yang arahnya kita perhatikan itu berlawanan dengan sumbu Y yang positif. Kemudian kita misalkan ketinggian dari bidang miring ini sama dengan H dan panjang lintasan bidang miring dari puncak sampai ke dasar bidang miring ini kita misalkan jaraknya adalah S. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan persamaan untuk komponen-komponen kecepatan awal V0. Yang pertama adalah V0Y, itu akan sama dengan V0 sinus θ. Kemudian V0X itu akan sama dengan V0 kosinus θ. Nah, selanjutnya adalah kita akan menuliskan persamaan untuk komponen percepatan gravitasi G. Gx sama dengan G sinus θ. Kemudian GY kita perhatikan di sini ya, arahnya berlawanan dengan sumbu Y yang positif. Sehingga GY kita tuliskan sama dengan negatif G kosinus θ. Kemudian persamaan kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Kecepatan pada sumbu X itu akan sama dengan V0X ditambah dengan Gx dikali T. Akan sama dengan V0X-nya sama dengan V0 kosinus θ ditambah dengan Gx dikali T. Gx-nya sama dengan G sinus θ dikali dengan T. Selanjutnya persamaan kecepatan untuk sumbu Y. Vy sama dengan V0Y ditambah Gy dikali T akan sama dengan V0 sinus θ dikurang G cos θ dikali dengan T. Kemudian kita akan membuat persamaan posisi pada sumbu X dan sumbu Y. Persamaan posisi untuk sumbu X sama dengan V0X dikali T ditambah setengah Gx dikali T kuadrat. Akan sama dengan V0 kosinus θ dikali T ditambah setengah G sinus θ dikali dengan T kuadrat. Kemudian pada sumbu Y memenuhi persamaan V0Y dikali T ditambah setengah GY dikali T kuadrat. Akan sama dengan V0 sinus θ dikali T dikurang setengah G kosinus θ dikali dengan T kuadrat. Kemudian
kita akan menentukan waktu untuk tumbukan yang pertama. Nah, di sini kita ambil nilai n-nya itu sama dengan 1. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Kita misalkan waktu yang dibutuhkan dari mulai saat dilemparkan sampai memantul untuk pertama kali, itu selang waktunya kita misalkan sama dengan T1. Ketika bola ini memantul atau mengenai permukaan dari bidang miring, maka syaratnya adalah ketinggian itu harus sama dengan 0 ya. Saat bola menumbuk bidang, maka nilai atau posisi pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Maka dari persamaan posisi untuk sumbu Y, kita perhatikan yang di sini ya. Y sama dengan V0 sinus theta dikali T dikurang setengah G kosinus theta dikali T kuadrat. Maka ruas kiri ini kita buat sama dengan 0 seperti ini. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk memantul pertama kali ya. Dalam hal ini N sama dengan 1. Maka nilai atau selang waktu T1 sama dengan 2 dikali V0 dikali tangen theta dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan kecepatan bola tepat akan menumbuk bidang. Dalam hal ini, tumbukan yang terjadi antara bola dengan bidang miring hanya pada sumbu Y saja. Maka kecepatan bola tepat akan menumbuk bidang kita buat sama dengan V1Y. Itu akan sama dengan V0Y ditambah dengan GY dikali T1. Di mana nilai atau persamaan T1 tadi sudah kita tentukan ya, sama dengan 2V0 dikali tangen theta dibagi G. Kita masukkan ke persamaan ini. Maka kecepatan bola tepat akan menumbuk bidang V1Y akan sama dengan V0 sinus theta dikurang G cos theta dikali dalam kurung 2V0 tangen theta dibagi dengan percepatan gravitasi. Maka V1Y akan sama dengan, kita peroleh dari sini ya, sama dengan negatif V0 dikali dengan sinus theta. Kemudian karena tumbukan hanya terjadi pada sumbu Y dan bersifat elastik, maka kecepatan bola hanya berbalik arah pada sumbu Y. Artinya besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Maka V aksen 1Y ini kecepatan ketika sudah memantul ya, itu akan sama dengan negatif V1Y akan sama dengan negatif dikali dalam kurung yang ini negatif V0 sinus theta akan sama dengan V0 sinus theta, di mana V0 sinus theta ini sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y atau sama dengan V0Y. Apa artinya? Artinya adalah selang waktu yang dibutuhkan bola untuk tumbukan kedua dan ketiga, kemudian keempat dan kelima dan seterusnya, selang waktunya akan sama dengan nilai T1 sama dengan 2 V0 tangen theta dibagi dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita akan bisa menentukan selang waktu total ya, mulai dilemparkan sampai mencapai bidang dasar bidang miring ya. Kita misalkan TAB itu akan sama dengan TN, akan sama dengan N dikali dalam kurung 2 V0 tangen theta dibagi dengan G. Kita perhatikan gambar berikut ini. Maka waktu yang dibutuhkan dari mulai dilemparkan sampai mencapai dasar bidang miring. Kita misalkan titik awal pelemparan itu sama dengan titik A. Kemudian ketika bola mencapai titik paling dasar daripada bidang miring, itu kita misalkan sebagai titik B. Maka dari gambar ini bisa kita tentukan persamaan untuk ketinggian bidang miring ya. Maka H akan sama dengan panjang sisi miring S dikalikan dengan nilai sinus theta. Nah, selanjutnya dari persamaan jarak bisa kita tuliskan ya. Jarak itu akan sama dengan V0 dikali cos theta dikali Tn ditambah dengan setengah G kali sinus theta dikali dengan Tn kuadrat.
maka nilai Tn yang di sini kita masukkan ke persamaan ini, sehingga S akan sama dengan V0 dikali kosinus theta dikali dalam kurung 2N V0 tangen theta per G ditambah setengah G sinus theta dikali kuadrat dari 2N V0 tangen theta dibagi dengan G. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi S akan sama dengan 2N kali V0 kuadrat tangen theta per G dikali dalam kurung kosinus theta ditambah N sinus theta dikalikan dengan tangen theta. Atau bisa juga kita tuliskan S akan sama dengan 2N dikali V0 kuadrat sinus theta per G dikali dalam kurung 1 ditambah N dikali tangen kuadrat theta. Nah, kita sudah menentukan di sini persamaan panjang lintasan atau panjang sisi miring. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah tinggi daripada bidang miring di sini. Kita masukkan nilai S untuk persamaan yang sudah kita tentukan tadi, di mana ketinggian bidang miring hubungannya terhadap panjang lintasan dan sudut theta sama dengan S dikali dengan sinus theta. Maka H sama dengan S dikali sinus theta akan sama dengan 2N dikali V0 kuadrat dikali sinus kuadrat theta. Ya, karena sudah kita kali dengan sinus theta ya, per gravitasi dikali dengan dalam kurung 1 ditambah N dikali tangen kuadrat theta.